Hai semuanya, perkenalkan saya Liva Salsabila. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Sejarah Seni Tari. Tapi sebelum kita masuk ke materi utamanya, apakah kalian tahu apa itu seni tari? Sebuah gerak yang diberi bentuk ritmis dari anggota badan di dalam ruang dan waktu tertentu disebut dengan seni tari. Di Indonesia, seni tari telah ada sejak zaman prasejarah bahkan hingga perjuangan. Pada masa prasejarah, tarian-tarian sudah tercipta dengan menggunakan gerakan tangan dan kaki meski masih sederhana. Zaman prasejarah, pada era ini manusia belum mengenal tulisan. Mereka hidup secara berkelompok dan berpindah-pindah sambil bercocok tanam. Kepercayaan dianut seperti animisme, dinamisme, dan ateisme. Di masa itu, tarian-tarian sudah tercipta dengan menggunakan gerakan tangan dan kaki walaupun masih sangat sederhana. Lalu, mereka juga telah mengenal instrumen sebagai pengiring tarian. Nekara jadi salah satu instrumen musik yang digunakan pada zaman prasejarah dan membuktikan perkembangan seni tari di masa tersebut. Seni tari pada zaman prasejarah banyak dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat, sehingga bentuknya terlihat seperti sangat sederhana. Gerak dan iringan tari sederhana, biasanya dominan berwarna putih, hitam, dan merah. Tidak ada norma-norma yang mengatur gerak tari. Zaman Indonesia Hindu. Pada masa pemerintah Indonesia Hindu, seni tari banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan India. Mayoritas pedagang yang datang cenderung menetap bahkan menikah dengan penduduk pribumi. Kehidupan bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh agama Hindu, terutama pada masa kerajaan Singgasari, Kediri, Tumpel, dan Majapahit. Hal tersebut menjadi penyebab perpaduan tari India dan budaya yang ada pada kerajaan-kerajaan masa itu. Ketika masa kerajaan Tarumanagara dan kerajaan Kutai, perkembangan seni tari mengalami kemajuan yang pesat dan jadi bagian penting dalam pelaksanaan upacara keagamaan. Banyak jenis tari yang disajikan pada zaman Indonesia Hindu, sebab seni tersebut mendapat perhatian dari para raja dan bangsawan, yaitu meliputi tarian untuk upacara adat dan upacara keagamaan. Sementara itu, tarian tradisional juga ikut berkembang sebagai hiburan atau tontonan yang menarik pada kala itu. Pertumbuhan seni tari di zaman Indonesia Hindu bersumber dari cerita Mahabharata dan Ramayana yang menggambarkan kebudayaan India. Sehingga bentuk gerak disusun selaras dengan kebutuhan upacara yang dilandasi atas kepercayaan bahwa seni tari berasal dari para dewa. Zaman Indonesia Islam. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, pengaruh agama Islam mulai menyebar. Para penyebar agama Islam mulainya kesulitan dalam menarik simpati masyarakat, sehingga mereka menempuh cara dengan memadukan budaya Islam dengan budaya yang telah ada, yaitu budaya Hindu. Seni tari yang dipakai oleh penyebar agama Islam tidak jauh berbeda dengan Indonesia Hindu. Pada perkembangannya, jenis tari yang berasal dari sama Indonesia Hindu tetap terpelihara dan dikembangkan sebagai sarana penyebaran ajaran. Bila ada yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka akan diubah. Beberapa fungsi seni tari disesuaikan mengikuti perubahan peradaban masyarakat yang telah menganut ajaran agama Islam. Penyebar agama Islam Sunan Kalijaga menciptakan beberapa jenis topeng untuk melengkapi jenis topeng yang telah ada sejak zaman Majapahit. Ia memiliki duit untuk mengembangkan Bedoyo Sabto, sebuah tarian pada zaman Indonesia Hindu dengan jumlah penari yang mulainya 7 orang dan diubah menjadi 9 orang. 7 penari itu menggambarkan bidadari cantik di kayangan, yaitu Sukumo, Tasiki, Surendro, Bagan Mayang, Irim-Irim, dan Tunjung Biru. Kemudian diubah menjadi 9 dengan melambangkan jumlah wali. Selain itu, angka 9 juga diartikan sebagai jumlah total yang dimiliki manusia. Sejak saat itu, seni tari yang berasal dari kerajaan Hindu mengalami penggarapan di lingkungan keraton. Zaman kerajaan Islam memberikan pengaruh yang besar terhadap kesenian di Jawa. Zaman penjajahan. Pada era kolonialisme atau penjajahan, seni tari banyak mengalami kemunduran. Suasana tersebut membawa penderitaan bagi rakyat, sehingga diabaikan dan bukan menjadi salah satu kebutuhan dalam masyarakat. Hanya di lingkungan tertentu saja seni tari. Pemeliharaan seni tari itu bertujuan untuk menyambut tamu raja sebagai rangkaian acara pernikahan putra dan putri raja, penobatan hingga jumpa dengan raja. Akibat penjajahan yang semakin menyengsarakan masyarakat, muncul inspirasi untuk menciptakan jenis tari yang mengangkat semangat kepahlawanan, seperti tari prajurit, tari pejuang, tari perawi kuno, dan tari Bondoyudo.
Zaman setelah kemerdekaan hingga sekarang. Setelah pasca kemerdekaan, seni tari mengalami perkembangan yang jauh lebih baik dibandingkan zaman sebelumnya. Banyak jenis-jenis tari mulai kembali tekuni seperti tarian untuk upacara adat daerah, tarian sebagai upacara keagamaan di Bali. Tari yang dibuat sebagai tontonan juga mengalami kemajuan. Sebagai bukti hal itu terlihat dari menjamurnya sanggar-sanggar tari di Indonesia. Nah, itulah sejarah seni tari di Indonesia beserta perkembangannya dari masa ke masa. Semoga informasi dari dapat menambah wawasan kalian. Baiklah, sekian penjelasan tentang sejarah seni tari dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.